Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wizra Uhra dengan NIM A321241122. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia dengan judul materi Hukum Tata Negara. Baik, langsung saja. Bagaimana efektivitas sistem check and balance dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia? 2. Apakah sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di Indonesia saat ini sudah efektif dalam mengatur pemerintahan? 3. Apakah negara-negara yang menganut sistem kerajaan itu tidak menggunakan hukum tata negara? Jika memang tidak, apakah hukum lain yang digunakan oleh negara yang menganut sistem kerajaan untuk mengatur struktur pemerintahan? Yang keempat, bagaimana hubungan antara prinsip kedaulatan rakyat dengan praktik demokrasi di Indonesia dalam konteks hukum tata negara? Yang kelima, bagaimana peran hukum tata negara dalam mengatasi konflik-konflik terjadi di negara kita saat ini? Yang keenam adalah apa dasar filosofi yang mendasari pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan, dan apakah pembagian ini selalu mencerminkan keadilan dan kebersamaan? Langsung saja dengan jawabannya. Yang pertama, efektivitas sistem check and balance di Indonesia. Sistem check and balance di Indonesia dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dengan membagi kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun efektivitasnya masih sering dipertanyakan karena beberapa faktor seperti intervensi politik, lemahnya penegakan hukum, dan ketidakseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. Meskipun secara teori sistem ini berfungsi dalam praktiknya, masih ada tantangan seperti korupsi dan kolusi yang mengurangi efektivitasnya. Yang kedua adalah efektivitas sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Sistem presidensial di Indonesia telah menunjukkan beberapa keberhasilan seperti stabilitas pemerintah dan akuntabilitas presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Namun sistem ini menghadapi tantangan seperti koalisi partai politik yang sering menyebabkan kebuntuan dalam perbuatan kebijakan dan kurangnya koordinasi antara presiden dan parlemen secara umum. Sistem ini masih perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitasnya. Yang ketiga adalah hukum tata negara di negara monarki. Negara-negara yang menganut sistem kerajaan tetapi menggunakan hukum tata negara meskipun bentuk mungkin berbeda dengan negara republik. Di beberapa monarki konstitusional seperti Inggris, hukum tata negara bersifat tidak tertulis atau konvensi dan didasarkan pada tradisi serta dokumen seperti Magna Carta. Di monarki absolut, kekuasaan raja mungkin lebih dominan, tetapi tetap ada aturan dan hukum yang mengatur struktur pemerintahan. Yang keempat adalah hukum kedaulatan rakyat dan demokrasi di Indonesia. Prinsip kedaulatan rakyat adalah dasar dari praktik demokrasi di Indonesia, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat melalui pemilihan umum dan partisipasi politik. Dalam konteks hukum tata negara, prinsip ini diwujudkan melalui mekanisme seperti pemilu, kebebasan pers, dan hak untuk berpendapat. Namun praktik demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti politik uang dan rendahnya partisipasi masyarakat. Yang kelima adalah peran hukum tata negara dalam mengatasi konflik. Hukum tata negara berperan penting dalam mengatasi konflik dengan memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menyelesaikan sengketa antar lembaga negara atau antar pemerintah dan masyarakat. Misalnya, Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilu atau uji menteri undang-undang. Namun efektivitasnya tergantung pada independensi dan kredibilitas lembaga-lembaga penegak hukum. Yang keenam adalah dasar filosofi pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan didasarkan pada filosofi untuk mencegah tirani dan menjamin kebebasan serta keadilan bagi warga negara. Filosofi ini berasal dari pemikir seperti Montesquieu yang menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan
eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, apakah pembagian ini selalu mencerminkan keadilan dan kebenaran tergantung pada implementasinya di berbagai negara. Ketidakseimbangan kekuasaan atau intervensi politik dapat mengurangi keadilan sistem ini. Baik, sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.